Kembali lagi bersama saya Marcahaya Manalu dengan NIM 202312035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian modul 3, praktikum modul 3 bagian tugasnya yang membahas tentang Bootstrap. Dimana tugasnya itu disuruh membuat website tentang company dengan ketentuan-ketentuannya. Saya akan menjelaskan bagian ini dengan sambil membaca ketentuan-ketentuannya. Dan saya akan sambil menjelaskannya tuh sambil menampilkan outputnya. Yang pertama, disuruh membuat struktur halamannya header berisi judul website dan navigasi utama atau navbar yang berisi beberapa menu, misal home, about, service, dan kontak. Nah, di bagian outputnya ini adalah header, namanya header itu adalah kepala. Nama perusahaannya itu ya Cahaya Digital Solusi. Dan judul websitenya ini adalah headingnya, bagian transformasi bisnis Anda dengan teknologi terkini, itu adalah headernya. Dan untuk navbarnya ini namanya navbar, ada home, about, service, dan kontak. Selanjutnya navbar harus responsif. Nah, ini responsif artinya saat kita memilih home, maka akan masuk ke dalam home, terus kita memilih about, akan menjelaskan apa-apa saja tentang apa sih itu perusahaan itu, terus servisnya, layanan-layanan yang bisa diberikan kepada pengguna, terus kontaknya adalah kontak yang dapat dihubungi. Misal ini ada email, ada WhatsApp, dan juga Instagram. Selanjutnya tabel informasi perusahaan. Tabel informasi perusahaan itu ada ini, nama perusahaannya, ada tahun berdiri, sama jumlah karyawan, dan juga lokasi dari kantor tersebut. Selanjutnya, footer. Footer itu adalah berisi informasi hak cipta. Ini teman-teman. Ini namanya footer dan ini namanya header. Header di bawah, footer di atas. Header di atas, footer di bawah yang berisi tentang hak cipta atau link media sosial. Link media sosial itu saya gunakan di sini adalah Instagram saya. Dan jika saya klik ini, maka akan otomatis masuk ke link Instagram saya. Selanjutnya, desain dan stylingnya menggunakan CSS, di mana frameworknya itu menggunakan Bootstrap. Nah, di sini teman-teman, ini adalah link Bootstrap yang saya adopsi. Jadi tampilan semua yang ini tuh tampilannya itu menggunakan styling dari Bootstrap. Dan pastikan halaman bersifat responsif dan dapat tampil baik di berbagai ukuran layar, desktop, tablet, dan smartphone. Maksudnya teman-teman, ini kan saya buka dalam bentuk format smartphone-nya. Jadi bagian kartnya itu memanjang ke bawah. Jadi kalau saya ubah menjadi ukuran laptop, maka tampilannya itu akan berubah menjadi horizontal seperti ini, tidak vertikal lagi. Ini adalah tampilan untuk desktop. Ini untuk tampilan untuk tablet. Dan ini tampilan untuk smartphone. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, gunakan warna, margin, padding, dan font yang sesuai, konsisten, dan menarik. Nah, saya di sini menggunakan fontnya itu adalah font Poppins, di mana fontnya itu saya adopsi dari Google teman-teman ini.
Jadi saat saya klik link ini, maka akan masuk ke pengaturan atau codingan dari font Poppin. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, interaktivitas. Tombol pada card harus memiliki efek hover, misal perubahan warna. Itu disetting di bagian kodenya itu di bagian sini teman-teman. Ini kan saya pakai warna abu-abu ya. Misal saya mau ngubah warnanya, maka di sini akan berubah. Ini kan berubah warna. Jadi saat saya pencet tuh begini. Ini maksudnya tuh berubah warna teman-teman. Kalau kita pencet begini, maka akan berubah warna. Selanjutnya, navbar harus berfungsi sebagai menu drop down pada layar kecil. Nah, itu maksudnya teman-teman. Saat saya, ini kan namanya navbar. Jadi saat saya pencet begini, akan pergi ke home, terus saya pencet ke about, akan pergi ke halaman yang menjelaskan apa sih itu tentang perusahaan itu, terus about, terus service layanan yang mereka yang dapat mereka berikan dan kontaknya. Seperti itu teman-teman. Saya akan menjelaskan di bagian codingnya. Bagian heading 1 ini menampilkan bagian yang ini, cahaya digital solusi. Terus ini namanya paragraf yang ini menjelaskan transformasi bisnis Anda dengan teknologi terkini. Selanjutnya navbarnya itu membuat tombol yang ini. Terus selanjutnya ini ada home, about, service, kontak. Mereka itu menggunakan navigasi link, yang maksudnya itu navigasi link itu berfungsi untuk saat kita pencet about, maka akan pergi ke about yang menjelaskan tentang perusahaan itu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada profil perusahaan. Bagian ini tuh disetting tampilannya yang ini, outputnya yang ini. Terus nama perusahaannya, outputnya yang ini. Di situ dibuat menggunakan tabel. Jadi untuk tabel itu disetting di bagian sini sampai sini. Jadi ada, misal saya mengubah alamatnya menjadi Bontang, maka di sini akan berubah menjadi Bontang teman-teman. Misalnya karyawannya itu sebenarnya masih ada 5. Saya ubah menjadi 5, maka di outputnya juga akan otomatis berubah menjadi 5. Selanjutnya di bagian service section. Service section itu bagian yang ini teman-teman. Bagian mengatur bagian untuk khusus layanan kami. Terus masuk ke bagian card. Card itu masuk ke dalam kelas called MD4. Jadi semua kelas ini untuk kelas bagian card 1 itu masuk kelas ke called MD4, di mana settingannya itu diatur per kelas. Seperti itu teman-teman. Ini ada layanan JPG, itu adalah gambar yang ini, layanan yang ini. Terus alternatifnya itu konsultan IT. Terus selanjutnya untuk card 2 menggunakan gambar pengembangan JPEG. JPEG ini teman-teman. Selanjutnya ada card 3 menggunakan gambar training JPEG. Nah, yang ini namanya saya simpan di laptop saya dengan nama training JPEG. Selanjutnya untuk bagian kontak, di sini menggunakan link Instagram dengan href. Jadi itu berfungsi untuk saat kita menggunakan mengklik ini, maka akan
menuju ke halaman Instagram. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari hasil yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.